ketika malam. それから、同じ作品ですが、このような異世界の風景を描きます。Masih dari judul yang sama, saya juga menggambar background yang sedikit terlihat seperti dunia lain. これはラフボードと呼ばれる、最初の段階の絵ですが、このように最終的に緻密に仕上げられます。Yang tadi saya tunjukkan disebut draft board. Dia gambar sementara untuk mengeksplorasi background dan yang pada akhirnya akan difinalisasi. それから日本の風景の作品もお見せします。Berikutnya saya ingin menunjukkan background yang sedikit memiliki nuansa Jepang. これはみよりの森という作品で、そのイメージボードになります。Ini image board untuk karya yang berjudul Miyori no Mori. 日本の山奥の地方を舞台にしたものです。Karya ini menjadikan pegunungan di pedalaman Jepang sebagai settingnya. これは車も背景で描いて全体のイメージをつかむために描かれました。Ini saya juga menggambarkan mobil-mobil sebagai background supaya saya bisa menangkap keseluruhan gambar background tersebut. また現代の日本の街を描くこともあります。Kadang saya juga harus menggambar background yang menunjukkan keadaan sehari-hari di Jepang. またこのように鉛筆で、舞台のデザインを決める美術設定というお仕事もあります。Kadang-kadang saya juga harus menggambar menggunakan pensil seperti ini. これらの背景は、その場に行って描いたわけではなく、その想像で、全部描かれたものです。Semua gambar-gambar ini bukan berarti saya pergi langsung ke tempatnya kemudian menggambar. Kebanyakan adalah gambar yang saya buat berdasarkan imajinasi. 想像で描けるということは、そこに、法則があるから描けるんですね。Bisa menggambar menggunakan imajinasi berarti di dalamnya ada sebuah peraturan, ada sebuah teknik. でこういった絵がどのように描かれているのか、そして、その前にどういった考え方で描かれているのかについて説明していきます。Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana gambar-gambar ini dibuat dan bagaimana jalan pikir kita sampai kita bisa menggambar seperti itu. まず私たちは絵を描くときに感覚の前に、理論によっても、絵を描くことがありますね。で、最初のうちこの感覚と理論というのは、どっちを選んだらいいんだろうと、迷います。Pada awalnya kita kebanyakan menggambar menggunakan intuisi, tetapi pada satu titik tertentu kita akan memiliki teori juga, dan pada titik tersebut antara teori dan intuisi akan saling bertabrakan. 最初このように理論と感覚がとても対立しているように感じることがあります。Awalnya teori dan intuisi tersebut akan kelihatan seperti saling berlawanan. しかしこの感覚と呼ばれているものを、詳しく見ると、錯覚とそれからインスピレーションが混じった状態にあります。 Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya di dalam intuisi itu ada ilusi dan ada inspirasi di dalamnya. 特にビギナーのうちは錯覚がとても多く含まれています。 Terutama pada saat kita masih pemula, di dalam intuisi itu yang paling banyak ada lebih banyak ilusi. そこに対して理論を学ぶことでこのインスピレーションとそれから錯覚を分けることができます。
Dengan kita belajar teori, kita bisa membagi yang mana inspirasi dan mana yang sebenarnya ilusi. その結果、錯覚を、除外することができ、最終的に、理論という土台の上にこのインスピレーションを再現することができます。Dengan demikian, kita bisa memutus ilusi tersebut dan kita bisa menjadikan teori sebagai dasar untuk mengembangkan inspirasi yang kita dapatkan. これが絵の理論を学ぶ必要がある理由ですね。Karena itulah penting juga untuk mempelajari teori dalam menggambar. で、絵の理論を学んでいくと、どういったものの見方ができるのかということを説明します。Kalau kita belajar teori, sekarang saya ingin menjelaskan dengan belajar teori tersebut bagaimana kita bisa melihat sebuah gambar. こちらの、左のように、風景を見ているときに、普通の人は、いっぱいいろいろな要素が混ざって見えています。Pada saat melihat gambar pemandangan seperti yang ada di sebelah kiri, orang biasa akan melihat pemandangan itu ada banyak sekali benda-benda di dalamnya. それが訓練することで、例えば木の形を単純化して見れるようになります。Dengan berlatih, kita bisa menyederhanakan cara lihat kita. Misalnya, kita bisa menyederhanakan gambar-gambar pohon. また、同じこの緑の葉っぱでも近い木とそれから遠い木と区別することができるようになります。Selain itu, kita juga bisa membedakan pohon mana yang ada di tengah, pohon mana yang ada di tempat yang jauh, dan pohon mana yang ada di dekat kita. それから、この写真で見るとあまり、分からなかった光と影の境目を意識することで、このように黄色いエリアとブルーのエリア、光が当たっているところと影のエリアを区別して見ることができます。Dengan belajar teori juga, kita bisa mulai mengelompokkan gambar-gambar yang tadinya tidak terlihat berbeda. Kita bisa mengelompokkan mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak terkena cahaya. これらのものの見方というのはさまざまな学問と共通していると思います。Cara mengamati sesuatu ini menurut saya sama dengan berbagai macam mata pelajaran. 一つの絵にはたくさんの要素があって、それが複雑に絡み合っています。Dalam satu gambar ada banyak bagian yang saling berhubungan satu sama lain. しかし、それらの要素を整理すると、このように、ピラミッド構造になっていることがわかります。Tapi kalau kita mulai mengelompokkan bagian-bagian tersebut, komponen-komponen tersebut, kita bisa mengelompokkan komponen itu ke dalam piramida seperti ini. 一枚の絵を見て一番目立ちやすいのは絵のタッチですね。Pada saat kita melihat gambar, yang paling amati, yang pertama kali kita amati mungkin goresan kuas. でも絵の中で、一番重要なのはコンセプトや設定といったもので、タッチは一番重要ではない要素です。Tetapi di dalam satu gambar yang terpenting adalah konsep atau setting, dan goresan kuas itu adalah sesuatu yang tidak begitu penting. この表面的に見えているタッチよりも、この下の土台がしっかりしていないと、上に行くほど、いくら描いてもよく、完成した絵にはなりません。Jadi meskipun goresan kuasnya sempurna, tetapi kalau bagian dasarnya, fondasinya tidak kuat, seberapapun kita menggambar, gambar yang kita kerjakan itu tidak akan bisa terlihat sebagai gambar yang sempurna, gambar yang bagus. 例えば、コンセプトや設定、時代劇を描きたいのに
現代の建物を描いてしまうと、そのコンセプトは、実現できませんね。Misalnya pada saat kita ingin menggambar background sejarah, tapi kita memasukkan bangunan-bangunan modern, tentu hal itu tidak masuk ke dalam konsep tersebut. また、例えばドラえもんを描きたいのに、ドラえもんの輪郭を真四角に描いてしまっては、絶対にドラえもんのキャラクターにはなりません。Misalnya lagi, kalau kita ingin menggambar Doraemon, tapi kita menggambar outline-nya dengan kotak-kotak, tentu dia karakter itu tidak akan menjadi Doraemon. はい、その後、明暗や、色を非常に正確に描いても、ドラえもんに見えないわけですね。Karena kita sudah salah garis outline-nya, meskipun kita menggambar cahaya dan bayangannya benar ataupun warnanya benar, kita tidak karakter tersebut tidak akan terlihat seperti Doraemon. これらのピラミッド構造を具体例で少し、見てみます。Struktur piramida tadi ingin saya tunjukkan sedikit ke dalam contoh yang sedikit konkret. まずこのように外側の輪郭、アウトラインがきます。Pertama ada garis yang ada di paling luar, yaitu outline. それからこの内側にあるラインですね。明るいところ、光が当たっているところと影のライン取りが非常に重要です。Setelah itu kita perlu mengambil garis yang membedakan mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak terkena cahaya. この2番だけで、主に表現するのが漫画ですね。Biasanya yang berhenti sampai di nomor 2 adalah manga. 3番から色がついていきます。Kemudian di nomor 3 kita akan memberikan warna. で、3番はよく、見落としがちな点なんですが、光の色になります。Kadang kita melewatkan yang nomor 3. Nomor 3 ini sering terlewat, dan sebenarnya nomor 3 adalah warna dari cahaya tersebut. で、その後で物の固有色、例えば葉っぱは緑で、リンゴは赤といったもの、それぞれの色の違いが表現されます。Setelah itu kita perlu menentukan warna benda yang sedang kita gambar. Misalnya kalau daun berwarna hijau atau apel berwarna merah. Jadi kita menentukan warna-warna masing-masing benda. 絵の中で一番目立ちやすいタッチというのはこの最後の段階になります。Dan yang terakhir adalah komponen yang paling sering kita lihat, yang paling mencolok, yaitu goresan kuas. ではこれらの、法則を、実際の絵を描くプロセスに、重ね合わせてちょっと見てみます。Dan dengan aturan-aturan tadi, dengan konsep yang tadi, kita akan melihat bagaimana kita bisa menggambar background. まず最初の段階は、線画ですね、アウトラインです。Pertama, kita menggambar outline atau garis-garisnya dahulu. アウトラインで重要なのは、このアウトラインだけで物の前と後ろの位置が分かるようにすることです。Yang paling penting dalam menggambar garis ini adalah kita harus menentukan mana yang ada di depan dan mana yang ada di belakang. 例えばこちらの絵を見てみましょう。Misalnya coba kita periksa gambar yang ini. このバットのケースだと、山の稜線が、それぞれ、一つも交わっていません。Dalam contoh yang buruk, teman-teman bisa lihat masing-masing garis pegunungan sama sekali tidak menyentuh satu sama lainnya. Mereka terpisah-pisah. で、グッドの方は、手前の山とそれから奥の山、それぞれ、交わるポイントがありますね。Di contoh yang baik, kita bisa melihat bahwa pegunungan yang ada di depan dan pegunungan yang ada di belakang, garisnya menyentuh. このように手前の山と奥の山が接するポイントがあります。
Dengan ini, seperti yang ditunjukkan, ada 2 titik poin di mana garis pegunungan yang ada di belakang bersentuhan dengan pegunungan yang ada di depan. それからこのように横に並んだ山に対して縦方向の木をこのように置くとさらに奥行きがはっきりします。 Setelah itu di depan garis-garis horizontal di pegunungan itu tadi, misalnya kalau kita taruh satu pohon, satu ilustrasi yang vertikal, kita semakin bisa melihat mana yang ada di depan dan mana yang ada di belakang. これがアウトラインを描くときに注意するポイントです。 Ini poin yang perlu diperhatikan pada saat kita menggambar outline. ではこのアウトラインに、色をつけていきます。 Setelah kita menggambar outline, saya ingin mewarnai. まず空です。 Pertama warna langit. 空は空の下の明るい色とそれから上の空の暗い色の組み合わせです。 Untuk warna langit, saya menggunakan 2 warna. Yang pertama yang warna cerah yang ada di bawah dan warna yang sedikit gelap ada di atas. デジタルでは、グラデーションツールというグラデーションを描く機能がありますが、ここではあえてレイヤーを別にして色を調整したりできるようにしています。 Dalam proses gambar digital sebenarnya ada fungsi untuk menggambar, untuk menaruh warna secara gradasi. Tetapi di sini saya sengaja menggunakan layer yang berbeda supaya nantinya bisa sesuaikan dengan mudah. それから、雲の、部分ですね。 Setelah itu warna untuk awan. このようにまず、シルエットで物の形をはっきりさせていきます。 Kemudian setelah awan, masing-masing benda kita gunakan siluetnya untuk diberikan warna. それぞれ近景と円形で別のレイヤーになっています。 Semuanya untuk yang pemandangan yang ada di belakang dan pemandangan yang ada di depan, semuanya saya menggunakan layer yang berbeda-beda. で、この、土の色、それから、 Kemudian saya tambahkan warna tanah, 草の色、 warna rumput, そして、木の葉の色、 setelah itu warna daun di pohon, から、幹の色、 kemudian garis-garis warna ranting. 今このようなこのように色を塗り分けました。 Seperti ini saya sudah membagi warna masing-masing komponen gambar. 山の色は、結局葉っぱの、この根が遠くにある色ですので、まずはこの葉っぱと同じ色でこのように塗ります。 Pertama warna gunungnya mungkin terlihat sama dengan warna pohon karena saya anggap di gunung itu ada banyak sekali pohon, jadi daun-daunnya saya berikan warna yang sama. それからこれをベースに明暗をつけていきます。 Dengan gambar warna ini sebagai dasar, saya ingin kemudian memberikan cahaya dan bayangan. 明暗をつけるときに、重要な法則があります。 Dalam memberikan cahaya dan bayangan ada satu teknik yang penting. 物の明暗はこのように4つの立体がベースになっています。 Cahaya dan bayangan sebuah benda
semuanya bisa dibagi menjadi empat teknik, 4 macam seperti yang ada di dalam gambar. こちらの縦の列が順光、光が多く当たっている、光の当たり方です。Yang sebelah kiri adalah benda-benda yang terkena cahaya banyak. それに対して右側のこちらが逆光で影の面積の方が多い光の当たり方です。Yang sebelah kanan bisa dibilang backlight karena yang terkena cahaya lebih sedikit daripada bayangannya. Jadi luas bayangannya lebih banyak, lebih besar daripada luas yang terkena cahaya. 複雑なものであっても全て、これらの単純な立体の集まりでできています。 Terlihat kompleks pun sebenarnya adalah kombinasi dari 4 jenis cahaya dan bayangan ini. これらを合体させると例えば kalau kita menyatukan 4 jenis gambar tadi この misalnya ように四角い形とそれから丸い形、円柱を組み合わせて街とそれから街路樹の表現になります。 Misalnya kalau kita gabungkan kubus dengan lingkaran dengan silinder, kita bisa mendapatkan pemandangan kota dengan satu lampu jalan. それから家もこのように下の部分と屋根の形を合体させてこのような家の形が出来上がります。 Rumah pun sebenarnya adalah gabungan dari 2 benda, yaitu bagian bawah yang berbentuk seperti kubus, juga bagian atas atapnya. Kalau kita gabungkan, kita bisa mendapatkan sebuah rumah. このように、光と影をきちんと、計算して書くと、ここにどういう影の形ができるのかといったことが、非常に、楽にわかりますね。 Kalau kita memperhitungkan bentuk-bentuk dasar tadi, kita bisa memperhitungkan bayangannya bentuknya seperti apa, dan kita bisa membuat bayangan yang tepat untuk benda-benda tertentu. この光と影の付き方をさっきの筆に応用させてみましょう。 Sekarang kita coba aplikasi cara memberikan bayangan tadi yang sederhana tadi ke dalam bentuk gambar yang kompleks. では遠くの風景からまず見てみましょう。 Kita coba lihat dari pemandangan yang ada di tempat yang jauh. 山というのはこのようにピラミッドのような形で捉えることができます。 Kita bisa menganggap gunung itu berbentuk seperti piramid seperti ini. Kalau kita sederhanakan. そうすると光が来た時にこのように三角形の影のパターンの集まりで構成されます。 Karena itu misalnya kalau ada cahaya dari sudut kiri atas, berarti bayangan yang terbentuk dia akan berbentuk seperti segitiga yang ada di gambar. でその法則を当てはめて、このようにちょっと色をつけてみました。 Kita coba aplikasikan hal yang sederhana tadi ke dalam gambar, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gambar pegunungan seperti ini. それから、近くのこちらの風景も同じです。木は gambar yang ada di bagian depan pun kita coba perlakukan yang sama. Pohon. 木はこのボールとそれから円柱の組み合わせで考えられます。 Kita bisa menganggap pohon itu sebagai gabungan antara
bentuk bola dan bentuk silinder. そうすると光が来ると Jadi kalau misalnya ada cahaya dari kiri atas, このように大きく三日月型の影と、それからこの円柱にその落ちた影がここで見えますね。 kalau ada cahaya dari atas, di bentuk bolanya akan terjadi satu bayangan yang berbentuk seperti bulan sabit. Terus yang ada silinder di bawahnya, bayangan si bola yang ada di atas itu juga akan terjadi di bawahnya juga. から、この光の角度と合わせて地面に落ち影が落ちます。 Setelah itu, sejalan dengan cahayanya tadi, bayangan yang sama juga akan terjadi di tanah tempat pohon itu berdiri, tempat bola dan silinder itu berdiri. 木は、実際の木は、複雑な形をしています。 pohon yang sebenarnya tentu bentuknya tidak cuma berupa bola dan silinder saja, dia bentuknya lebih kompleks. しかし考え方は単純です。 Tapi cara pikirnya sebenarnya sederhana. このボールの表面にさらに小さいボールがいっぱいくっついている形、それが木です。 Bayangkan saja di dalam satu bola yang besar itu ada lebih banyak bola lagi dan ada lebih banyak bola lagi, dan pada akhirnya membentuk bentuk pohon. そうすると、全体的には三日月型の影ですが、飛び出た部分に光が当たったり、あるいは、光の中でもちょっと影になる部分がこのようにランダムに生じます。 Dengan itu bayangan-bayangannya akan saling bertumpuk seperti ini. Ada yang terkena bayangan, ada yang tidak terkena bayangan juga. Semuanya bentuk sederhana yang dijadikan satu. それを、影をつけるとこんな感じになりますね。 Kalau kita berikan bayangan di pohon sesuai dengan cara tadi, bentuk bayangan di pohonnya jadi seperti ini. 草の影について説明します。 Saya coba jelaskan juga untuk bayangan rumputnya. 草は一本一本細かく描いてもリアルに見えません。 Untuk rumput, kalau misalnya meskipun kita gambar satu demi satu, itu tidak akan bisa memberikan kesan realistis. 今影がついているところを見ると、このようにジグザグの流れで影がついています。 Kalau kita lihat rumput-rumput yang bayangannya sudah saya gambar, teman-teman bisa lihat alurnya berbentuk seperti zigzag. このようにほとんどの部分は一色だけですが、影のところを的にこのようにジグザグに描くことで全体が草に覆われている感じがします。 Sebagian besar rumput ini sebenarnya tidak ada bayangan, tetapi kita bisa pilih bagian-bagian di mana kita bisa menggambar bayangannya, dan kita gambar bayangan itu kita ambil bagiannya secara zigzag. Dengan demikian kita bisa menggambarkan rumput. それから雲にももちろん影があります。 Setelah itu di awannya pun pasti ada bayangan. 雲の影はやはりこのボールが集まった形をイメージして影をつけます。 Untuk awan, sama seperti pohon tadi, kita membayangkan bahwa awan adalah kumpulan bola-bola. また雲の配置でポイントがあります。
Selain itu, untuk penempatan awan juga ada sedikit yang perlu diperhatikan. 草と同じようにこのようにジグザグの流れを作ります。 Sama seperti rumput, kita bisa membuat aliran awan-awan tersebut dengan bentuk zigzag. それからこの雲やこの雲、それからこの雲のように画面外にはみ出す雲を作ります。 Selain itu, kita juga bisa membuat awan-awan yang seperti yang dilingkari. Mereka adalah awan yang sampai keluar ke batas frame gambar. そうすることでこの風景が外へと広がっている感じが出るんですね。 Dengan demikian kita bisa menggambarkan bahwa pemandangan ini nggak berhenti di satu layar saja, tetapi dia masih panjang, masih lebar lagi. また雲は下の方、この辺の雲は、割と平らな形をしています。 Selain itu untuk awan, misalnya awan yang sedang dilingkari itu bentuknya datar, bentuknya pipih. 上に行くほどこの下の方も四方に張り出すような形をしていますね。 Semakin ke atas, bentuk awannya semakin melebar. 真上から見ると雲はこのように四方に広がった形をしています。 Kalau kita lihat awan dari atas langsung, 90 derajat dari atas, bentuk awan itu menyebar ke kiri dan ke kanan. 反対に地平線の近くの雲はある高さになって雲ができるので、そこの方がこのように平らです。 Sementara awan yang ada di dekat garis horizon, bentuk awannya yang ada di bawah itu lebih datar. この中間にある雲は、上の方は割と広がっていますが、下の方が少し平らになる形です。 Terus awan yang ada di tengah-tengah itu, dari yang ada di atas sama yang ada di garis horizon, yaitu yang ada di antaranya, bagian atasnya menyebar ke kiri dan ke kanan, tetap bagian bawahnya sedikit datar. これで全体がアニメのセルのキャラクターのように明るいところとそれから影のところ2色で塗り分けられています。 Dengan demikian, seperti background di dalam anime, kita bisa membedakan mana yang kena cahaya dan mana yang menjadi bayangannya. しかし今一つ問題がありますね。 Tapi di sini kita punya satu masalah. それは、ここの奥の山と近くの山、それから一番近くの木、全部色が一緒です。 Teman-teman lihat gunung yang ada di tempat yang jauh, gunung yang ada sedikit lebih depan, bahkan pohon yang ada paling dekat dengan kita pun semuanya menggunakan warna yang sama. それを解決するのが空気円光というやり方です。 Untuk mengatasi ini, ada satu prinsip namanya perspektif udara. Jadi kita menggunakan sistem perspektif yang seperti itu. 今こちらの図で見ますと、 Kalau kita melihat gambar ini, 近くのレイヤー、中ぐらいの距離のレイヤー、遠くのレイヤーに分かれています。 kita bisa membagi layer gambar ini, membagi layer pemandangan ini menjadi 3. Itu layer yang di depan, layer yang di tengah, dan layer yang di belakang. で実際の風景を見ると、見ている人から遠くなれば遠くなるほど
こに、風景の層が厚くなります。Kalau kita melihat pemandangan yang sebenarnya, semakin pemandangan itu semakin ke belakang, tentu di tengah-tengahnya semakin ada banyak udara yang ada di antara si yang melihat dengan pemandangan yang sebenarnya. では、この遠くブルーの Antara pemandangan yang jauh dengan warna biru. そうすると、はい、このようになります。 Setelah dimasukkan filter warna biru jadinya seperti ini. これはブルーのフィルターがこのように重なっているだけですね。 Ini ada satu layer biru yang kita tumpukkan saja. 同じように、今度は、中くらいの距離のレイヤーと近くのレイヤーの間にブルーのレイヤーを入れてみます。 Dengan prinsip yang sama, saya masukkan lagi satu filter biru antara pemandangan yang ada di tengah dengan pemandangan yang ada di paling dekat dengan kita. そうするとこんな感じですね。 Jadinya seperti ini. これも半透明でブルーがかぶさっています。 Ini ada satu filter biru yang transparan. このどちらも同じ色です。ただ、この、中ぐらいの位置にあるブルーのレイヤーの透明度が、低く、下の色が透けて見えています。Warna birunya sebenarnya warnanya sama, cuman warna filter biru yang ada di tengah ini transparannya sedikit lebih berkurang daripada transparan yang ada di belakang. 物の色は、先ほどこちら全く変わらなかったのに、この空気遠近のフィルターを入れるだけで距離感が出ますね。Warna benda yang sebenarnya tadi teman-teman juga lihat kita menggunakan warna yang sama, tapi setelah kita memasukkan prinsip perspektif udara tadi, warnanya jadi terlihat berbeda. で、この、最初に決めた、それぞれの、この草の色や、葉っぱの色で注意するポイントがあります。Terus setelah itu untuk warna rumput dan warna pohon ada sedikit hal yang perlu teman-teman perhatikan. 特に自然物は実際の印象よりもかなりくすんだ落ち着いた色をしていることが多いです。Rata-rata benda yang ada di dunia nyata itu warnanya sedikit lebih kusam dibandingkan warna yang kita pikirkan. 1枚だけ葉っぱを取ってよく見るととても鮮やかに見えます。 Kalau misalnya kita cuma mengambil satu pohon saja dan kita perhatikannya, mungkin warna daun terlihat cantik dan mencolok. 周りの風景と一緒に見たときに、周りの風景の、落ちた影、それから、雲の白さ、さまざまな色が周りにあると、それと比べると、意外と落ち着いた色であることがわかります。 Tapi kalau misalnya kita gabungkan warna hijau yang mencolok tadi dengan warna-warna lain di dalam pemandangan, misalnya warna bayangan, warna cahaya, terus warna putihnya awan, warna yang tadi terlihat mencolok bisa jadi terlihat sedikit lebih kusam daripada yang kita anggap tadi. 先ほど、このように影をつけましたが、これにもポイントがあります。 Tadi kita sudah memberikan bayangan seperti yang sudah ditunjukkan, dan sebenarnya di sini juga ada satu hal yang perlu diperhatikan. この影のレイヤーをずらしてみると、 Kalau kita このようにブルーの半透明のものです。 kalau kita geser sedikit bayangan layer bayangan tadi, sebenarnya bayangan itu
semi transparan yang berwarna biru. これは、先ほど説明した指揮下カラーバリューと呼ばれるものです。 Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah nilai dari warna itu tadi. ここでは明るいところが薄いイエロー、そして影がブルーになっています。Di sini kita menggunakan bagian yang cerah, kita menggunakan warna kuning pudar, sementara yang bagian bayangannya kita pakai warna biru. よくあるイメージだと影というものが全部、光が当たっていなくて黒だと思っている人が多いです。 Mungkin ada banyak dari teman-teman yang menganggap bahwa warna bayangan itu karena tidak terkena cahaya warnanya jadi hitam. しかし実際はこの直接光が当たっている明るい面と同様に周りからのいろいろな反射の光が当たってブラックであることはありません。 Tapi sebenarnya sama seperti bagian depan yang terkena cahaya, yang bagian bayangan pun sebenarnya dia terkena pantulan cahaya dari benda-benda lain. 特に昼は空の色をこのように反射します。 Misalnya kalau pada siang hari warna langit akan terpantul dan kemudian jadinya seperti itu. ではこのベースに固有色をのせてみます。 Dengan prinsip ini kita coba memberikan warna sesuai dengan benda masing-masingnya. で、今のせた固有色はこのように物の色が半透明でこちらに隠されていますね。 Seperti yang teman-teman lihat, saya menumpukan warna benda dengan semi transparan. この下の光の色、つまり明るい側が薄い黄色、影側がブルー、これを変えずに、例えば少しイエローっぽいグリーンにしたいときはこのように物の色のレイヤーだけ変えればいい。 Jadi warna cahayanya tidak saya ubah, saya cuman mengubah warna benda yang saya inginkan. Misalnya kalau ingin agak sedikit lebih kuning, saya tinggal mengubah warna benda tersebut, geser warnanya. つまり表面的に見えているものの色というのはこういうふうに白いものに光が当たった時の、光の側と影側の色を基準にこのものの濃いが分けされているんです。 Warna benda-benda yang sebenarnya kita lihat itu adalah karena dari dua prinsip, yaitu warna benda saat dia berwarna putih, saat dia terkena cahaya dan bayangan, setelah itu warna benda itu sendiri yang ditumpukan di atasnya. でこの、指揮下をベースにこのように固有色を重ねるやり方ともう一つあります。 Jadi ada untuk mewarnai benda ada satu cara yang tadi dijelaskan, yaitu warna cahaya ditumpukan dengan warna benda itu. Tapi ada satu lagi cara yang ingin saya jelaskan. ある程度もう背景を描き慣れてくるとこちらの色をだいたい覚えるようになります。 Nah, kalau misalnya teman-teman sudah berpengalaman banyak dalam menggambar background, lama-kelamaan kita akan semakin terbiasa dengan pewarnaan. Jadi kita makin tahu warna bagian warna cerah itu akan jadi seperti apa. その場合は最初に明るい方の色を塗ります。 Kalau kita sudah hafal, yang pertama kita bisa taruh warna yang cerah dulu, warna cahayanya dulu. そしてこのようにブルーを影で重ねます。
Setelah itu kita tumpukan bayangannya dengan warna biru. これは、レイヤースタイルは定山と呼ばれるもので、このように透明の、レイヤースタイルになっています。Untuk layernya ini sebenarnya layer yang sedikit transparan, jadi biasa layernya di dalam mode multiply. 実際の背景をして書くことが多いです。Dalam pekerjaan nyata, dalam pekerjaan sehari-hari, seringnya dia menggunakan teknik yang sebelah kanan. こちらの影が、ブルーなのですが、このブルーの色合いを変えることで温度感も少し変えることができま Warna す。 bayangan tadi sebenarnya warna biru, tapi dengan kita mengubah warna biru tersebut, kita bisa mengekspresikan suhu udara saat itu juga. 例えばこの、ブルーの色を少しグリーン寄りにしてみます。 Misalnya saya coba mengubah warna biru tadi sedikit lebih hijau. そうすると先ほどよりも少し暖かい感じになります。 Dengan demikian mungkin teman-teman bisa lihat suasananya terlihat sedikit lebih hangat. このように影の色によって暖かくしたり、あるいは、冷たく、また、涼しい感じにすることができます。 Demikianlah kita bisa mengekspresikan suasana dingin atau suasana hangat dengan mengubah warna bayangannya saja. 実際に背景描くときはこの明るい暗い、2色を、この今見えている色をパレットにして絵を細かく描いていきます。 Dengan dasar tadi saya coba memberikan mengubah-ubah warna sesuai dengan prinsip yang tadi saya sudah jelaskan. 例えば今雲は、ベースとそれから影で構成されています。 Misalnya awannya tadi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian putih dan bagian bayangan. この光と影の部分をレイヤーを統合します。 Saya coba satukan layer bagian cerahnya, bagian cahayanya, dan bagian bayangannya. Saya coba satukan layernya. このように、雲の配置や大きさ、バランスをきちんと決めた上で、最後にこのような雲のタッチを加えます。 Setelah menentukan posisi awannya, saya coba berikan stroke supaya bisa membentuk awan. 使っているのは指先ツールというツールです。 Ini salah satu tool yang ada di Photoshop. Jadi untuk membentuk si awan ini. 指先で絵の具を伸ばしているような感じですね。 Jadi seperti ngebleberin si warnanya itu dengan ujung jari. 上の方の雲は割とこのボケ幅を大きく、下の方の雲は小さくします。 Untuk awan yang ada di atas sedikit ditarik lebih panjang untuk alat tersebut, sementara si awan yang ada di bawah saya menariknya tidak terlalu panjang. これはなぜそうなるのかを
説明します。Kenapa saya melakukan itu? 実際にこの雲のこのボケ幅が、例えばここが50メートルあったとします。Misalnya awan yang ada di atas ini, tempat dia ngebleber itu misalnya anggaplah 50 meter. そしてこの下の雲になるとすごく遠くの位置になりますね。 Semakin ke bawah, awan ini tentu posisinya semakin menjauh. そうすると上の方ではこれぐらいの幅が50メートルだったに対して遠くの方はこれぐらいが50メートルの幅になるわけです。 Karena jauh, misalnya kalau yang di atas 50 cm ukurannya seperti itu, sepanjang itu, semakin menjauh, semakin ke bawah, 50 cm-nya tentu semakin kecil. これが、このボケ幅を、上の雲と下の雲で Karena itu kita harus membedakan sampai mana kita menarik warna tersebut supaya bisa kabur. 今見えている色を、ベースにレイヤーを統合して、同じように少し柔らかいところをこのように作っていきます。 Dengan warna yang tadi sudah kita tentukan, saya ingin nyatukan layer-layer tadi dengan sedikit mengaburkan garis-garisnya. こちらの中継を指先ツールで影をちょっと柔らかくしてみます。 Ada di tengah pun warnanya saya tarik semua.今明るい色と暗い色2色で木が描かれていますが、もう1色エリアを増やします。 Nah, untuk pohon sekarang pohonnya terdiri dari dua warna, yaitu warna yang terang dan warna yang gelap. Saya ingin menambahkan satu warna lagi. 明るいところだけこのようにちょっと抜き出しました。 Saya coba potong bagian yang terang. 今明るいくらいの2色ですが、明るい側の、色と影側の色の中間の色を作ります。 Sekarang saya membuat warna yang ada di tengah-tengah warna terang dan warna gelap. Jadi ini adalah warna ketiga. 少し、赤みが入った色になります。 Warna yang sedikit kemerahan. Jadi saya masukkan unsur merah ke dalamnya. この色が部分的に光と影の中間の位置に入ってきます。 Warna ini sedikit kita selipkan di antara warna yang terang dengan warna yang gelap. Jadi ada di antaranya. ここで大事なのは光の色、それから影の色、最初の基準を
Yang paling penting di sini adalah jangan sampai kita mengubah warna cahaya, bagian yang terkena cahaya dengan bagian yang jadi bayangan. Jadi dua warna dasar itu tidak kita ubah. Bagian-bagian yang kita tarik warnanya, karena tool Photoshop yang ini menurut saya sangat praktis karena bisa menjadikan warna-warnanya lebih halus. Kalau kita sudah menghaluskan beberapa bagiannya, setelah itu kita akan mengatur bentuknya. Saya coba gambar mulai dari sini. Saya menggambar dengan sedikit menyisakan bagian-bagian yang tadi kita tarik, kita kaburkan. Rumputnya pun dengan prinsip yang sama akan kita atur lagi bentuknya. Untuk rumput-rumput yang ada di bagian batas antara jalan dengan rumput, itu juga saya tambahkan. Saya coba sedikit cerita tentang bagian mana yang kita sering gagal.
Misalnya di sini ada warna tanah. そこに草を描くときに Waktu kita menggambar rumput, ここがまっすぐ揃って、kita sering menggambar rumputnya dengan lurus. でも以外の時はこのように Tapi sebenarnya rumput yang sebenarnya yang ada di dunia nyata, pas dia setelah dipangkas, tidak mungkin dia tumbuh secara dalam garis lurus seperti ini. ちょっと上から見たところを説明します。Di sini saya coba menjelaskan bagaimana keadaan rumput itu saat dilihat tepat dari atas. 道と草の境目をこのようにはっきりさせないで、jadi kita coba untuk tidak menarik satu garis lurus antara jalan dengan rumput. このように大きな島や半島などを描くように、なんとこちらに行くに従って小さなパーツをこのように分布させてあげます。Jadi kita bisa menyebar si rumput-rumput itu, kita bikin bagian yang besar, kita bikin bagian yang kecil. Semakin dia semakin ke jalan, bagian-bagian itu semakin kecil. そうすると、この草と地面の境目が Dengan demikian, garis batas antara si jalan dengan rumput-rumput itu 草のエリアから離れるほど小さな島が点在して、この分布だけで馴染んでくれます。 Jadi semakin jauh dari bagian rumput yang utama, semakin kecil dan semakin kecil. Jadi kita bisa pakai penyebaran rumput yang seperti itu. Hmm. ですので、草をきちんと分けるのでなく、土とそれから草をわざと入り混じさせます。そうすることで自然なこのような道が描けます。 Karena itu jangan langsung membelah bagian tanah dengan bagian rumput secara jelas. Kita bisa menyampurkan warna tanah dengan warna rumput. Kita campur jadi satu supaya bisa menciptakan gambar yang lebih realistis. Eh, また山の形もちょっと整えます。 Selain itu saya juga ingin mengatur sedikit bentuk pegunungan. Eh, 影と光の部分をはっきり分けずに、その中間部分に先ほどの草と同じように光と影をこのようにミックスさせたエリアを作りま Sama す。 seperti rumput tadi, saya tidak akan membagi cahaya dan bayangan secara jelas. Saya coba mencampurkan bagian-bagiannya supaya tidak terbagi dalam satu garis lurus. 光の中に、小さな影の島を、そして影の中に逆に小さな光の島を足してなじませます。 Jadi di dalam cahaya saya buat ada sedikit bayangan-bayangan yang menyebar. Di dalam bayangan pun saya pun sedikit cahaya-cahaya.
一番遠くの山でも同じようにします。Saya akan melakukan hal yang sama kepada gunung yang ada di paling belakang juga. Karena, 今草は明るい色と暗い色の2種類で描いていますが、中間の色も作りたいと思います。Sekarang rumputnya seperti yang teman-teman lihat terdiri dari dua warna, warna yang cerah dan warna yang gelap untuk bayangan. Dan sekarang saya ingin menambahkan warna yang ada di tengah-tengah tersebut. Da'itai 物の色は、この4パターン、4段階で、ほぼ描くことができます。Warna untuk pewarnaan rata-rata bisa dilakukan dengan 4 langkah yang sudah jelaskan seperti tadi. Kageの方の、色に反射光を加えます。Saya juga ingin membuat pantulan juga untuk bagian yang berbayang, untuk di bagian bayangan. Ima ブルーの色が半透明でかぶっている状態です。Sekarang ada satu layer biru yang semi transparan yang saya tumpukan di atasnya. 光が来ている側と逆方向に反射光が入ります。Jadi ada satu pantulan dari tempat yang berlawanan dari cahaya datang. 最初に微妙な色を塗って描くのではなくて、はっきりした色を描いてから後で透明度などで調整します。Jadi saya tidak menggunakan warna yang langsung terang, tapi saya menggunakan warna semi transparan untuk menggambarkan cahaya yang dipantulkan. Jangan diganggu ya, lagi bobo. Bawanya begini ya, tuh bawanya begini. Dan tadi kakinya gitu. Makan. Tidurin dua bocah. Gampang sih, yang kebo. Nanti jadi bangun. このように、まず、タッチを考えるよりも物の色の仕組みやその配置を考えることが大事です。Memikirkan goresan kuasnya, ya apa yang terlihat, yang lebih penting adalah bagaimana kita memikirkan komponen-komponen gambar. Mata 割と間違いやすいんですが、この、幹の色ですね。割とはっきりした鮮やかな茶色で描いてしまうことが多いです。Terus ada lagi yang sering salah, yaitu kita sering menggambar batang pohonnya dengan warna coklat begitu saja. しかし実際の幹の色は、ほとんどグレーに近い落ち着いた色をしています。Tapi sebenarnya warna batang pohon
adalah warna coklat yang sedikit keabu-abuan, warna yang sedikit lebih lembut. そうするとさらに周りの草の色、それから空の色などを反映して葉っぱと近い色になっていきます。 Dengan memikirkan warna-warna tadi, misalnya warna rumput dengan warna tanahnya, semakin dekat ke pohon, kita bisa menggunakan warna yang semakin mendekati warna daun pohonnya. 今この近景は、同じ色で、全て、近景には空間近法は今つけていませんが、これにもつけてみたいと思います。Untuk yang perspektif udara tadi, untuk gambar-gambar yang ada di paling depan, tadi kita tidak menambahkan perspektif soal udara, tapi sekarang saya ingin menambahkannya juga. 木の手前と奥あたりで空気遠近をつけてみたいと思います。 Saya ingin menambahkan perspektif udara dengan pohon sebagai batasnya, yang di belakang pohon sama yang di depan pohon. Semakin jauh, di tempat yang jauh semakin ada filter udaranya. そしてこの透明度でその強さを調整します。 Kemudian dengan sedikit menurunkan transparansinya, kita bisa mengatur seberapa jauh udara tersebut. 最後に、アクセントで木の葉っぱのハイライトを入れます。 Dan untuk yang terakhir, ingin memberikan sedikit highlight untuk bagian daun-daun pohonnya. ハイライトは入れすぎないようにするのがポイントです。 Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai berlebihan memasukkan highlight ini.ハイライトもそうですが、はっきりした色合いで、明確に描いて、後で透明度、レイヤーの透明度で調整すると非常に描きやすいです。 Lebih gampang dalam berhighlight, sama seperti tadi, kita bisa menggambarnya pertama dengan warna yang jelas dulu. 細かく書くこともできますが、まずは全体的な書き方の流れを説明しました。 Sebenarnya masih bisa kita lebih detailin lagi, tetapi untuk satu garis besar cara menggambarnya kira-kira seperti itu. それでデモンストレーションは終わりです。 Dengan ini demonstrasinya selesai. では、